Selamat siang semuanya. Ada pertanyaan yang menarik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pertanyaannya begini, apakah menyebarkan percakapan WhatsApp atau chat WhatsApp, apakah bisa dipidanakan? Begini, mengenai percakapan WhatsApp itu berarti dokumen elektronik, sehingga pidananya itu diatur di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dirubah di perubahan pertama, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian dirubah lagi yang kedua, yaitu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang pertama nomor 11 tahun 2008 maupun Undang-Undang kedua nomor 19 tahun 2016 maupun Undang-Undang ketiga nomor 1 tahun 2024. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai penyebaran isi chat WhatsApp itu bisa dipidanakan atau bisa dipidana. Itu tidak ada pasal yang mengatur tentang itu. Jadi kalau menyebarkan chat WhatsApp, ya, percakapan japri WhatsApp, ya, itu tidak ada yang mengatur pemidanaannya. Yang ada dalam Undang-Undang ITE itu, bila mana chat WhatsApp yang disebar itu isinya itu tuduhan. Atau chat WhatsApp yang biasa, bukan tuduhan, percakapan biasa, kemudian disebarkan di media sosial, diunggah di media sosial, captionnya atau keterangannya itu ada tuduhan, ada pencemaran, ada menyerang kehormatan, ada menyerang nama baik itu. Jadi kalau chat saja yang disebarkan, ya, di mana chatnya isinya itu tidak ada tuduhan, tidak ada menyerang kehormatan, itu tidak bisa dipidana. Jadi yang bisa dipidana itu adalah satu, chat WhatsApp yang isinya itu ada tuduhan. Misalnya dalam percakapan japri itu, saya menuduh seseorang itu mencuri, misalnya. Kamu mencuri kan? Nah, soalnya ada kamu waktu itu. Nah, terus lawan bicaranya jawab, oh saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri, misalnya demi Tuhan saya tidak mencuri. Tapi orang tersebut tetap menuduh bahwa dia itu mencuri. Nah, dalam percakapan japri atau chat WhatsApp secara pribadi itu, kemudian di screenshot, ya, kemudian disebarkan. Nah, disebarkannya itu ke media sosial yang dapat diakses oleh publik tanpa dikasih keterangan atau caption bahwa orang ini mencuri loh kan, tanpa dikasih keterangan seperti itu, karena chat WhatsApp-nya sendiri isinya itu berupa tuduhan, maka jika disebarkan, diunggah di media sosial, nah itu yang bisa dipidana, bisa dituntut. Ini yang kedua, chat WhatsApp itu biasa ya, bukan tuduhan. Di dalam chat WhatsApp-nya itu, japrinya itu tidak ada tuduhan mencuri. Nah, tetapi ketika diunggah, kemudian unggahannya itu diberikan keterangan, ya, atau caption bahwa orang ini loh yang mencuri barang saya. Meskipun chatnya itu biasa atau ada foto-foto itu biasa, ya, tetapi kalau diuploadnya di media sosial, diunggahnya di media sosial itu dengan keterangan tuduhan, dengan keterangan menuduh, ya, maka itu yang bisa dipidana. Lalu bagaimana kalau chat yang biasa, tidak ada tuduhan, kemudian diunggah juga tidak ada tuduhan, captionnya, maka itu tidak bisa dipidana. Nah, itu. Jadi chat WhatsApp, japri, percakapan pribadi di WhatsApp, ya, itu jika disebarkan itu tidak bisa dipidana jika dalam menyebarkannya itu tidak disertai tuduhan atau menyerang kehormatan. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang saat ini beredar, yaitu chat Dr. Oki
dengan pengusaha skincare Daviena itu yang tersebar. Itu bagaimana hukumnya? Nah, kita lihat dulu. Undang-undangnya itu mengatakan bahwa undang-undang yang terbaru itu diatur di dalam pasal 27A, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27A itu disebutkan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum atau publik, maka dipidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, jadi yang dapat dipidana yang mengunggah atau mentransmisikan, mendistribusikan ya, konten yang bermuatan tuduhan, ya, tuduhan atau fitnah, maka dipidana penjara. Jadi yang bermuatan tuduhan atau fitnah menyerang kehormatan atau nama baik itulah yang dapat dipidana. Nah, bagaimana dengan chatnya Dr. Oki dengan pengusaha skincare Daviena? Apakah yang beredar itu bisa dipidanakan? Nah, untuk mengetahui dapat dipidanakan atau tidak, kita harus tahu dulu. Pertama, harus dilihat dulu. Apakah chat antara pengusaha skincare Daviena dengan Dr. Oki itu ada tuduhan? Apakah ada pencemaran? Apakah ada menyerang kehormatan atau nama baik dalam chatnya itu? Nah, kalau dalam chatnya itu tidak ada tuduhan, kemudian tidak ada pencemaran atau tidak ada menyerang kehormatan atau nama baik, ya, maka chat yang beredar ini itu tidak bisa dipidanakan. Siapapun yang menyebarkannya. Kemudian yang kedua, dilihat di mana chat yang beredar itu pertama kalinya oleh Dr. Oki. Dilihat di mana? Apakah dilihat di media sosial TikTok? Apakah dilihat di YouTube? Apakah dilihat di Instagram? Atau apakah dilihat di media sosial mana? Harus jelas. Kemudian pada saat melihat unggahan itu yang isinya chat, bagaimana captionnya? Bagaimana keterangannya? Ya. Apakah keterangannya atau captionnya itu ada tuduhan? Misalnya, chat Dr. Oki sama pengusaha skincare Daviena itu disebar di media sosial Instagram misalnya. Yang ngunggah siapa? Lalu bagaimana keterangannya? Bagaimana captionnya? Chatnya itu kan chat fakta. Artinya chat fakta itu, ya, percakapan yang fakta itu, Dr. Oki merasa tidak mengatakan atau komunikasi dengan pengusaha Daviena yang seperti yang tersebar chatnya. Pada intinya, Dr. Oki mengarahkan agar pengusaha skincare Daviena ini menghubungi Nikita Mirzani atau komunikasi dengan Nikita Mirzani, ya, dengan memberikan nomor handphone Nikita Mirzani kepada pengusaha skincare Daviena. Intinya itu. Nah, kembali kepada Dr. Oki. Apakah chat Oki yang isinya seperti itu kepada Daviena merasa atau tidak? Kalau merasa, berarti itu fakta yang disebar. Tinggal menyebarkan screenshot chatnya itu, screenshot chat WhatsApp-nya itu, disebarkan oleh siapa, di mana, lalu bagaimana keterangannya. Apakah ditambahi keterangan bahwa orang ini telah memeras, bahwa orang ini telah melakukan tindak pidana, apakah seperti itu? Nah, kalau disebarkannya itu tanpa keterangan, ya, tanpa tuduhan, ya, tanpa caption atau keterangan tuduhan atau pencemaran atau menyerang kehormatan, tanpa caption intinya, maka kembali kepada isi chatnya. Isi chatnya itu ada tuduhan atau tidak, fakta atau tidak. Kalau isi chatnya itu fakta, maka itu tidak bisa dipidana. Ada SKB 3 menteri, yaitu Menteri Komunikasi Informatika, kemudian Kapolri, dan Jaksa Agung. Di mana di dalam lampirannya SKB 3 Menteri itu ditegaskan bahwa bukan delik pencemaran nama baik jika yang diupload atau yang diunggah ke media sosial itu merupakan hasil penilaian, ya, kemudian pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan fakta. Nah, jika percakapan
Dokter Oki dengan pengusaha skincare Daviena itu adalah fakta, artinya itu memang kata-katanya Dokter Oki, ya berarti bukan delik pencemaran nama baik, gitu. Itu fakta, itu kenyataan, gitu. Nah, jadi penyebaran chat WhatsApp, screenshot chat WhatsApp, jika isinya adalah fakta, itu tidak bisa dipidanakan, kecuali chat itu direkayasa, isinya itu direkayasa, ya, bahwa seolah-olah Dokter Oki itu chat mengatakan demikian, padahal tidak. Kemudian bisa dituntut apabila disebarkan dengan diberikan keterangan atau caption ya di dalam status di media sosialnya mengenai tuduhan terhadap Dokter Oki. Nah, selagi chat fakta yang disebar itu ya, tidak diberikan caption atau keterangan berupa tuduhan, maka penyebaran chat WhatsApp itu tidak bisa dipidanakan. Demikian, semoga bermanfaat.